Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. As-sawmu li wa ana azibih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratul mukarramin, para alim ulama, para asyatid, para hujjaj, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Marhamah beserta staf dan jajarannya, seluruh jamaah, Bapak dan Ibu shaimin was shaimat rahimakumullah. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang sangat sempurna. Sholawat beriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada baginda agung, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi penolong umat, pemberi syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut, pecinta dan pembelanya hingga akhir zaman nanti. Insya Allah kita semua berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, shaimin was shaimat rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari ke-16 bulan suci Ramadan, di mana banyak di antara kita yang mulai menurun semangatnya, lupa tujuannya, sehingga banyak di antara masjid dan musola yang jumlah safnya mulai berkurang. Tapi kata teori, 3 etape di bulan suci Ramadan, 3 tahap di bulan suci Ramadan. 10 pertama adalah penyisihan, 10 kedua adalah semifinal, dan insya Allah nanti akan kita diuji kembali mampu atau tidak kita berada di 10 hari ketiga, yaitu final. Sehingga disitulah apakah kita mendapatkan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, atau tidak. Karena apa? Tujuan yang harus jelas itu harus senantiasa didengungkan agar kita tidak terlalaikan. Kalau kita mau ke Surabaya, banyak sekali pemandangan yang indah, tapi kalau kita terlalaikan bisa tidak sampai. Allah menginginkan kita menjadi orang yang takwa. Jika kita lalai, maka pastilah ketakwaan itu tidak dapat kita raih. Padahal salah satu di antara
jalan menuju surganya Allah itu adalah ketakwaan. Ya. Sehingga insya Allah seperti apa sih orang yang takwa yang menjadi ahli surga itu? Ya. Yang menjadi tujuan daripada bulan suci Ramadan itu. Karena insya Allah takwa itu bagian dari kepribadian seorang muslim, jati dirinya seorang muslim. Mari sama-sama kita akan merenungkannya. Yang pertama, apabila kita terjadi menjadi orang yang bertakwa, atau mungkin sekarang perjalanan separuh Ramadan, apakah kita sudah menjadi separuh nilai-nilai takwa atau separuh kepribadian seorang muslim yang bertakwa? Kita lihat dulu, kita ukur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya yang mulia, orang-orang yang bertakwa yang menuju surganya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki paling tidak yang pertama, kelompok pertama 4 ciri Allah. Yang pertama, hayyin, layyin, qoribin, syahlin. Ukur di sini. Kalau sudah ada minimal separuh, berarti alhamdulillah kita sudah menjadi separuh ketakwaan, kita sudah menjalani separuh perjalanan menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hayyin, rendah hati. Tidak ada kesombongan diri kita, apalagi kesombongan dalam ibadah. Tidak merasa sudah 3 kali hataman Al-Quran, tidak merasa sudah 3 juta kita sedekahkan. Tidak merasa bahwa saya sudah 80 tahun, saya harus dihormati. Tidak. Hayyin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memuliakan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Makanya para mu'alim suka mengingatkan, semakin umur bertambah dan semakin ilmu bertambah, maka semakin runduklah ia. Semakin runduklah ia. Jadi yang pertama, hilangkan semua yang namanya ujub, takabur, kesombongan. Hayyin, kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati. Oh, nggak enak Ustaz, saya kan harusnya dihormati. Bahkan ada orang-orang tertentu yang pengen banget dicium tangannya, padahal kita mencium tangan karena rasa, bukan sebagai seorang manusia, tapi kita memuliakan daripada ilmunya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, layyin. Perjalanan di bulan suci Ramadan ini sebagai ahli takwa dan ahli surga, layyin. Ucapannya lembut, bentaknya sudah berkurang, marahnya sudah berkurang, keselnya sudah berkurang. Jangan gara-gara kita sahur sama 1-2 lauk saja kita ngomel. Keluarlah daripada kalimat lisannya kelembutan. Lembut, maksud lembut itu bukan pelan, tapi enak didengar, nyaman di telinga, sehingga orang yang mendengarkan suara kita itu adem, ayem, tentrem. Nah, hati-hati ya, iya Mbak. Nah, hati-hati ya Pak D. Terima kasih. Senang mendapatkan ucapan yang lembut. Karena siapapun tidak ada yang suka kekasaran, tidak ada. Ayo sama-sama kita kembali. Tapi Ustaz ada yang marah-marah, itu yang lagi kebablasan. Kita maklumi dan kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah kita mengomentari perbuatan dosa dan hilangnya. Ada orang yang ngangkat tangan kemudian mencaci maki. Kita jangan berkomentar tentang hal yang dia lakukan. Yang harus kita lakukan, semoga Allah mengampuni dosanya.
doa yang muncul. Jangan melihat daripada perbuatannya, lain lembut. Yang ketiga, qaribin, orang-orang yang senantiasa berjamaah. Salat yang paling utama di bulan suci Ramadan itu, baik sunnah apalagi yang fardu, maka dilakukan dengan berjamaah. Sunnah tarawih tidak kita lakukan berjamaah. Yang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, usahakan berjamaah. Ini qaribin. Ada majelis taklim, jangan dipikir majelis taklim itu tentang bagaimana materinya, siapa yang bicaranya, siapa yang ngomongnya, terkenal atau tidak, nggak usah dipikirin. Datanglah di majelis taklim, datanglah di majelis ilmu, maka Allah akan turunkan as-sakinah, turunkan ketenangan kepada kita. Ustaz, tenang itu adalah hatinya yang tenang. Masya Allah. Baginda Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwa ketenangan yang diturunkan kepada orang yang menjadi ahli majelis taklim adalah terpenuhinya semua kebutuhannya. Kan kalau perut kita kosong, nggak tenang. Allah kenyangkan, nyaman. Kita ngantuk, belum tidur, nggak tenang. Allah tidurkan, nyaman. Kita diuber-uber pagi, siang, sore, amat debt kolektor, ada utang-utang. Kata Allah, aku lunaskan dengan rezekinya, nyaman. Jadi yang namanya as-sakinah bukan sekedar tenang hati, tapi terpenuhinya semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita semua. Karena kita berikhtiar, kita bertawakal, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayyin, layyin, qaribin, dekat. Coba ibu bayangkan, suami kerja, kita sahur sendiri, nggak nyaman. Tapi qaribin, bisa sholat bareng, bisa ke masjid bareng, bisa sahur bareng, nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nyari nikmat mana lagi? Kamu hanya bisa bohong tentang nikmat-nikmat Allah. Dan yang keempat, sahlin. 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 Memudahkan urusan kebaikan. Jadi ahli takwa, ahli surga itu memudahkan. Jangan kayak di negeri Konoha, negeri plus 62, kalau masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ini kebalikan. Kita ini orang yang takwa, ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, suka memudahkan urusan kebaikan. Ya sudah, husnuzon, prasangka kita baik. Masya Allah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang pertama, orang-orang yang menuju mardhatillah dan surganya Allah dengan jalan ketakwaannya adalah hayyin, rendah hati, layyin, lembut, menyenangkan. 3, qaribin, senang bersama-sama berjamaah dalam kebaikan. Dan yang keempat, sahlin, memudahkan urusan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, shaimin wassaimat rahimakumullah. Inilah yang harus menjadi kepribadian orang yang puasa, orang yang takwa, orang yang menuju keridhaan Allah dan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita lihat lagi, sudah sampai mana ibadah saum kita? Coba ditanya lagi pada diri. Jangan usah nanya-nanya pejabat kita, tanya sama diri saja. Sudahkah kita rendah hati, lebih banyak rendah hatinya daripada sombong? Kalau hilang sama sekali, ya kita manusia. Yang kedua, apakah lebih banyak lembutnya daripada kasar?
Ayo introspeksi diri kita. Yang ketiga, lebih banyak sendirinya dalam ibadah atau lebih banyak berjamaahnya. Yang keempat, introspeksi lagi, lebih banyak menyusahkan orang, bikin orang nangis, bikin orang kesel, atau memudahkan orang. Nah, itu usaha kita. Ustaz, sulit. Nggak ada jalan yang tidak sulit untuk menuju surga. Kenapa? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Kita ini masih di alam dunia, belum alam kubur, belum. Mumpung masih di alam dunia, mari kita sama-sama kita tata. Kata satu awakamakora, dunia itu adalah sijnul mu'minin, penjara bagi orang yang beriman. Serba nggak boleh, nggak boleh mabok, nggak boleh ngebunuh, nggak boleh maling, nggak boleh tidur mulu, nggak boleh zina, nggak boleh mulu untuk orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafirin, bagi mereka orang-orang yang ingkar sebodoh ini. Mau ngapain ya terserah. Maka akhirnya apa? Riba dia jalani, maling, korupsi, keren, koruptor, keren. Padahal maling juga. 300 triliun, 1000 triliun. Dia tidak ingat bahwa umurnya nggak ada yang sampai 150 tahun di alam dunia. Ayo, nggak usah kita omongin mereka. Kembalilah ibda binafsik, kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kedua, ciri orang-orang yang insya Allah menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada natijah hasil daripada perjalanan ibadah puasa yang mencapai derajat takwa. Apa? Ada dalam surat Luqman, surat ke-31, mulai ayat ke-12. Ini yang harus dilakukan. Ini udah puasa apa belum lah ini? Yang pertama dikatakan, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Anishkur lillah. Jadi orang yang berpuasa itu, yang menjadikan dirinya bertakwa, harus bersyukur kepada Allah dengan senang hati, dengan bahagia, dengan gembira. Di depan, ya Allah, ini belum beli baju lebaran ini. Ini belum bisa siap, padahal lebaran tinggal 14 hari lagi. Bahagia. Apapun takdir Allah yang sampai kepada kita, kita sambut dengan bahagia. Apa Ustaz buktinya? Atas kalimat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, siapa orang yang mampu melaksanakan sholat sunat fajar, sholat sunat 2 rakaat sebelum 2 rakaat sholat subuh, maka dirinya yang pertama dia seakan-akan mendapatkan dunia beserta isinya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Khairu minad dunya wa ma fiha. Nah, kalau kita sudah punya dunia beserta isinya, kita sudah menjadi orang yang paling kaya. Kalau orang yang paling kaya, nggak ada kayak aku, tersenyum aja. Beda dengan orang-orang yang berkekurangan, yang kismin, apalagi miskin. Mohon maaf. Di Depok ini saya perhatikan, mohon maaf, bukan melecehkan pekerjaan, tidak. Cuman mayoritas orang yang membawa beca, rata-rata orang yang berkekurangan. Saya ngobrol dengan tukang-tukang beca, nggak ada yang punyanya rumah, ada 2, 3 rumah tingkat, nggak ada, biasa-biasa saja. Artinya apa? Orang yang memang sangat sederhana, tapi coba lihat emosinya. Kalau orang lapar, orang berkekurangan, kesenggol dikit aja marah.
Kita punya motor belum lunas, motornya udah butut, kesenggol dikit, ganti nggak? Ganti nggak? Tapi kalau orang kaya, senggol dikit, ya nggak apa-apa, cuma 30.000, udah jelas kaya. Ya. Maka orang yang sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum 2 rakaat sholat subuh, dia menjadi orang yang terkaya karena dunia beserta isinya akan Allah anugerahkan kepadanya. Wah iya. Maka hadapi hari ini dan selanjutnya dengan tersenyum. Tersenyum saja. Ustaz, saya itu susah, saya itu kurang, saya itu sakit-sakitan, saya itu miskin. Pokoknya tersenyum. Ya. Harus bahagia. Ustaz, bagaimana bahagia? Orang saya sendiri pura-pura aja. Pura-pura aja. Kenapa? Dengan pura-pura bahagia Allah mudahkan untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena itu sudah memulai dengan aura yang positif. Makanya anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah dengan bahagia. Ustaz, saya sakit. Kemas hati kita, pikiran kita dengan hal yang positif. Alhamdulillah ya Allah. Tapi jangan diomongin sama manusia. Kalau lagi sakit terus alhamdulillah. Gila apa tuh orang udah sakit masih alhamdulillah juga. Sampai kepada Allah saja. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan rasa sakit. Kata Rasulullah, sakit yang parah apa hanya sekedar tertusuk duri saja Engkau akan hapuskan dosa-dosa hamba. Hari ini saya demam, hari ini saya punya penyakit jantung, hari ini saya punya penyakit, macam-macam penyakitnya. Kenapa? Berjamaah penyakitnya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau angkat satu demi satu dosa-dosa saya selagi akil balik sampai hari ini ya Allah. Semoga hamba bertemu denganmu dalam keadaan suci. Saya baca dalam salah satu riwayat, satu-satunya dalam otak, pikiran dan mata saya, satu-satunya yang tertulis seorang wanita yang suka alhamdulillah saja adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dalam satu riwayat, pernah ada ibu-ibu datang kepada beliau, ya Ummul Mukminin, disebutnya Ummul Mukminin, wahai ibu orang-orang yang beriman. Jadi di zaman dulu itu sudah ada namanya ibu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu menganggap dia adalah ibunya. Betapa santun, dermawan dan luar biasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kekayaannya biasa saja, tidak mewah, tidak banyak. Ya Ummul Mukminin, apa keadaan apa yang sedang kau alami? Kata Siti Aisyah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah anugerahkan kebaikan kepada kami. Padahal saat itu Siti Aisyah sedang menggigil demam. Sedang demam, alhamdulillah Allah telah memberikan kebaikan kepada kami. Kenapa? Karena ternyata demam yang kita rasakan ini itu menghapuskan dosa. Diangkat 1, 2, 3, diangkat. Ustaz, kalau begitu kita nggak usah berobat, biar demam aja terus. Nggak begitu juga, karena mencari obat, datang ke dokter, datang ke rumah sakit itu ikhtiar, dan ikhtiar di dalam Islam itu ibadah. Jadi ibu-ibu yang minta rujukan ke puskesmas untuk datang ke GPI, Baktiuda dan Hermina, itu ibadah. Sembuh dan tidak sembuhnya urusan Allah. Anishkurlillah, bersyukurlah dengan bahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, tapi saya kelaparan, nggak punya apa-apa. Emang dunia mah bukan tempat kekenyangan. Kalaupun sekali-kali kita kenyang, itu anugerah Allah. Ustaz, saya miskin. Emang dunia mah bukan cari kekayaan, bukan. Jangan sampai salah. Tadi di awal saya sampaikan, ingat tujuan kita berpuasa itu la'allakum tattaqun,
Dunia ini bukan tujuan kita akhirat. Mudik ke kampung halaman kita. Nabi Adam Siti Hawa berasal dari surga. Kita sebagai anak cucunya, generasi akhirnya, kita harus juga kembali sampai ke surga. Pulang kampung itu bukan ke Sumedang, ke Cirebon, ke Surabaya, ke Malang dan lain sebagainya. Pulang kampung itu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat orang yang pulang kampung, nggak ada yang kosong, asal badan saja, enggak, mesti kanan nenteng, kiri nenteng, dompet penuh. Kenapa? Pulang kampung. Artinya apa? Kalau mau pulang kampung, bawa dong yang bisa dibawa. Kita akan pulang kampung ke akhirat, bawa dong amal sholat, bawa dong amal puasa, bawa dong amal zakat yang sempurna. Jangan sudah dibawa, dibuang. Sekarang ini banyak orang yang beramal dibuang. Ada yang puasa berlapar-lapar puasa, dihancurkan dengan omongan gibah. Gibah itu menghilangkan, mengurangi dan menghilangkan pahala puasa. Ngomong aja. Padahal sudah ada bekal buat surga kita, akhirat kita. Dibuang-buangin. Kan kayak orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Kenapa? Udah dikumpulin, dibuang. Awas, kita jangan kayak orang begitu. Kalau udah dikumpulin, ikhlas. Pokoknya untuk amal kita itu jangan bicara amal manusia. Pokoknya syukur, alhamdulillah ya Allah, saya udah bisa hatam Quran 3 kali, alhamdulillah ya Allah, dalam hati. Jangan PRT, alhamdulillah Ramadan tahun ini kemarin masa cuma 1, sekarang udah 16 hari, udah 3 Pak RT. Nggak usah begitu, nggak usah. Harus rendah hati kita. Kita boleh berbangga diri hanya kepada Allah, kepada manusia. Pak, udah hatam berapa kali Al-Quran? Alhamdulillah, sedang melanjutkan. Mudah-mudahan bisa sampai. Nggak usah, sudah 3 kali. Kamu berapa? Baru 1. Banyakkan. Ketika ada bangga, udah. Pahalanya udah dikumpulin, dibuang. Hati-hati. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ada di ayat ke-13, potongan ayatnya saya sampaikan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya perbuatan musyrik itu adalah kezaliman yang besar, dosa yang besar. Apalagi kita hari ini, jamaah kita di Marhamah kalau subuh ini banyak orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya udah hampir putih semua, ya. Yang hitam-hitam udah pergi, udah kagak ada. Ayo sama-sama, jangan kayak dulu-dulu lagi kita bisa diperbudak oleh orang. Ini punya keris harus dimandiin, itu mandiin hari Jumat, mandiin bulan Mulud, gitu. Dikerjain, ya? Dikerjain. Yang kita lakukan itu ibadah aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada peringatan apapun hari besar Islam, dalam rangka mengingatkan, itu adalah pernah terjadi di zaman-zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nuzulul Quran 17. Nanti ini kan udah 16, nanti malam 17 nuzulul Quran. Bukan menjadi wajib. Itu peringatan itu, bukan, mengingatkan. Tanggal 17 Ramadan itu ada peristiwa nuzulul Quran, ya? Dan Qurannya dibaca, artinya dijelaskan, maknanya dijabarkan, dipahami dan diamalkan. Bukan Quran disampul dengan kain putih, ditaruh di atas lemari di pojok. Mujizat. Ya, itu kalau begitu berarti, wah ini
Quran keramat. Berarti ini nih kemusyrikan. Quran bisa jadi jalan kemusyrikan kalau kita sembah. Quran itu bukan disembah, tapi dibaca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadikan Quran itu petunjuk. Kalau jadikan Al-Quran petunjuk itu, yang pertama cintai dengan membacanya, baru tanya ustadznya, tanya guru ngajinya, apa sih maksud ayat ini, amalkan. Itu yang dimaksud Al-Quran, agar menjadi hudan, agar menjadi petunjuk. Tingkatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sadari, yakini bahwa semua yang terjadi kepada kita hari ini itu bersama dengan asma-Nya Allah. Bismillah. Kalau kita merasa nih saya jualan laku, bismillah, bersama Allah, dengan nama Allah. Ya tidak ada kesombongan, ini hasil saya, ini gaji saya, ini THR saya. Kan saya belum dengar THR pengurus masjid. Siapa yang ngasih katanya ini? Masya Allah ya Rob. THR pengurus masjid mudah-mudahan pahalanya melimpah dalam berkah. Masya Allah. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Jadi ayo yang memper-memper untuk yang musik-musik kita mulai jauhi. Kita hanya satu, mudah-mudahan kita mampu mengucapkan kalimat terakhir dari lidah kita, di mana kalimat itu tanpa harus menggerakkan lidah pun kita bisa, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah tanpa gerak lidahnya bisa. Nganga. Kenapa orang yang sekarang telepon itu hanya bisa nganga? Tapi dengan nganga seperti itu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah tanpa menggerakkan lidah, bisa. Akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafatnya, maka dia menjadi ahli surga. Kenapa? Berat. Ibu, bapak yang mulia, menjelang sakaratul maut itu bukan amalan. Kadang-kadang Masya Allah ada yang mau udah kakek kamu udah datang, nenek kamu udah datang, tua kamu udah datang gitu. Kenapa? Itu sengaja setan datang. Awas, setan itu datang bukan sendirian, Bu. Kalau kita tajia kadang-kadang sendirian, bawa duit 5.000 udah masukin baskom udah selesai. Setan menjelang kematian datangnya jumaro, berombongan-rombongan, dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Kenapa? Ini datang sebagai kakeknya, datang sebagai neneknya, sehingga akhirnya datang. Tahu-tahu lupa untuk menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu menghalangi saja. Maka kewajiban kita talqinul lil mayyit, mentalkinkan calon mayit, pegang erat tangannya, tatap mukanya. Mungkin boleh jadi mulutnya tidak bergerak, kita bimbing la ilaha illallah. Pelan, tunggu, nggak usah gerpak-gerpak. Rame, nggak usah rame-rame, untuk tahu pelan. La ilaha illallah. Sehingga insya Allah apa yang menyertai, yang berkeliling di situ, kalau orang yang tahu, banyak yang bermacam-macam wajah di situ, berkerumun. Kenapa? Ini teman saya, ini teman saya nanti. Hati-hati. Maka kita mau, ada yang meninggal, bukan takut, temenin. La tusyrik billah. Itu yang kedua. Hadirin
Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga ada ayat di ayat ke-14 surat Luqman. Kata Allah Subhanahu wa taala firman yang mulia, ya, dikatakan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Firman Allah yang mulia, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, biwalidayhi. Kayaknya di sini meskipun sudah pada tua, nggak ada yang lahir dari belahan batu, ya. Semua lahir dari ibu, dari orang tua, ya. Makanya ketika kita ingin menciptakan anak kita baik kepada kita, bagaimana perilaku kita kepada orang tua kita? Ustaz, saya kan udah dari kakek-kakek nenek-nenek, bimbing oleh ustadznya. Untuk apa? Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Itulah yang akan diikuti oleh anak kita, oleh cucu kita. Kita tidak perlu jewer kupingnya nih, dengerin nih. Nanti bapak kalau udah tua, udah mati nih, kamu kelakuan ini. Nggak perlu seperti itu. Contohin aja ucapan kita, bakti kita. Hari ini menjelang lebaran, yang masih punya orang tua, sudah berapa kali ngirim beras? Sudah berapa kali ngirim minyak? Sudah berapa kali ngirim kurma yang lembut? Kenapa? Jangan kasih kurma yang murah, yang susah digigit. Tega amat ngasih, ini kasih kurma Ustaz, mau orang tua lah, kurma dipakai membanting kucing aja bunyi. Yang rooftop, tanya sama Pak Ketua DKM, yang rooftop yang seperti apa? Lembut, Masya Allah, manisnya nggak terlalu manis. Saya jadi ngomongin kurma lagi ini. Tapi lembut. Udah mau sekarang banyak yang jualan yang nggak, agak makhluk yang jualan gaib banyak sekarang mah. Shopee, Lazada itu jualan gaib itu. Di mana tempatnya agak tahu tuh tempatnya. Tapi kalau kita pesen ada aja. Tuh penjual gaib itu. Jadi makhluk gaib itu bukan hanya yang biasa bisa kita sebutkan, ternyata penjual juga ada yang gaib sekarang. Wa wasainal insana biwalidayhi. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini adalah karakter seorang muslim. Tidak disebut orang yang Islam yang selamat, orang yang durhaka kepada orang tua. Kalimat kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba. Cintai, kasihi, sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kecil. Pelan kedengeran sama kita, ya Allah tuh bapak lagi doain nenek kita, lagi doain kakek kita yang sudah meninggal. Rabbighfirli wa liwalidayya. Oh, berarti saya juga harus berbuat yang sama seperti ayah saya, seperti ibu saya mendoakan kakek dan nenek. Kenapa? Dakwah yang paling hebat, dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan, bukan dengan dakwah dengan lisan saja. Saya ngomong lisan ini hanya 1/4, 1/5 saja. Yang bagus itu contoh, contoh. Dan yang contoh paling dekat adalah keluarga. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Bagaimana Ustadz kalau ada perselisihan, perbedaan dengan orang tua? Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk apa? Untuk bergaul dengan orang tua yang berbeda pandangan itu dengan baik, dengan baik. Pergaulah dengan sangat baik,
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksa ya tentang sesuatu perkara yang tidak pengetahuan kan itu, kita harus bergaul dengan mereka ma'rufa, dengan yang baik. Artinya apa? Lainnya dipakai. Orang tua kafir, jangan ayah saudara kita di ujung sono Citayam ada tuh namanya LDII, saya ngomong aja dah, orang tuanya nggak berbaiat, kafir tuh orang tua, dasar PA. Kenapa? Orang tua sudah ngelahirin, berjuang hidup dan mati, gara-gara nggak berbaiat, kafir tuh orang tua. Ya Alhamdulillah, ya Allah, kompleknya tuh di Citayam tuh Laskar. Maka kalau anak kita kadang-kadang di situ, anak saya beli di daerah situ juga itu, ya Allah, ya Allah, saya lihat tuh masjidnya ada tuh, nggak boleh dikunci, tahu almarhumah yang saya dikunci apa enggak ini? Di sana tuh dikunci Pak. Jadi pas azan kok baru buka. Kenapa? Karena kalau orang lain masuk harus dicuci. Harus dicuci karena dianggap najis kita karena tidak berbaiat tuh. Saya masih ingat tuh masjidnya Robil Huda. Nama masjidnya Robil Huda. Ya, hati-hati ya. Kenapa? Itu ini orang tua sama anak aja sampai, padahal Al-Quran sudah menegaskan meskipun berbeda pendapat nggak boleh, orang tua nggak boleh. Dulu saya dapat riwayat Abu Bakar Siddiq itu ibunya sebelum Islam itu mau kemana Abu Bakar, dalam bahasa kita mau kemana Abu Bakar, saya mau tawaf, aku ikut. Ibunya itu belum Islam, digendong. Nah, ada pembantahan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada ibunya. Padahal belum Islam tuh ya, ibunya Abu Bakar As-Siddiq itu digendong, diikut tawaf terus di saat itu. Hadirin ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Barangkali itu yang paling pokok. Masih ada beberapa ayat berikutnya sebagai kepribadian, silahkan Bapak dan Ibu membukanya di surat Luqman ayat ke-16, 17, 18 dan selanjutnya ada di situ, termasuk juga bagaimana dalam berbicara, bagaimana dalam berjalan dan lain sebagainya. Itulah kepribadian seorang yang takwa, seorang yang menuju mardatillah, dan seorang yang insya Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian singkat ini memberi makna. Mari sama-sama kita amalkan, karena ilmu tanpa amal bagai pohon tak berbuah, nggak ada buahnya. Jadi mari, ini banyak, ada 3 poin, 6 poin. Pertama 4 tadi, hayyin, layyin, qoribin, sahlin, ayo amalkan. Yang kedua tadi di awal-awal surat Luqman, kita mari sama-sama kita lakukan. Insya Allah walaupun tidak banyak yang mampu kita lakukan, tapi insya Allah kita telah berbuat baik. Demikian kajian singkat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak kita soleh wa solehah, yang sedang bekerja diberikan pekerjaan yang halal, thayyibah, barokah dan melimpah. Mudah-mudahan semua kita insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.